Penasihat Kapolri kini tak bela Rudiana, malah berharap PK Saka Tatal diterima. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi kini berharap peninjauan kembali PK yang diajukan Saka Tatal bisa dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sebelumnya mengaku sebagai orang yang membela Ibtu Rudiana mati-matian. Namun pada pertanyaan terbarunya, Arianto Sutadi kini mengaku tidak membela Ibtu Rudiana. Arianto Sutadi awalnya mengaku kerap membela Rudiana tanpa ada masukan dari manapun. Selama ini saya ngomong belain dia, kepentingan dia itu tidak pernah dapat input dari mana-mana, dari Polda juga gak dapat, dari Anda juga gak dapat, itu berdasarkan analisis saya sendiri aja, kata Arianto dikutip dari Sindo News, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Untuk itulah dirinya meminta Rudiana untuk keluar dan muncul ke publik untuk menerangkan yang sebenarnya. Bahkan Arianto juga yang menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di hadapan media. Berani gak Anda ngomong di media kayak gitu, sumpah pocong, yang penting kamu jujur aja, kata Arianto menirukan ucapannya pada Rudiana. Kemudian tak lama setelah itu, kata dia, Rudiana pun mulai muncul ke publik dan memberikan keterangan. Bahkan saat konferensi pers bersama dengan Hotman Paris, Ibtu Rudiana mengaku berani melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang sumpah pocong oleh Saka Tatal pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, Ibtu Rudiana justru tak hadir. Kuasa hukumnya justru mengatakan kalau sumpah pocong itu merupakan perbuatan syirik. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Sebab dirinya meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Saksikan meskipun dipengaruhi, saksi itu kan nanti akan disidang. Kan di sidang pengakuan 8 orang itu masih tetap, itu yang saya ragu, bukan saya bela Rudiana, tutur dia. Arianto pun memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim sus di Mabes Polri. Saya tahu bahwa semua penyidik 2016, narapidana, penyidik di Polda Jabar termasuk Dirkrimumnya sekarang semua diperiksa di Mabes secara intensif untuk mengulang kembali apa yang sebenarnya terjadi, termasuk Rudiana, kata dia. Arianto juga berharap kalau Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Saya mengharapkan kalau PK ini dikabulkan, saya lebih senang, karena akan dilakukan penyelidikan ulang, siapa yang bikin mati orang dua itu, tandasnya. Menanggapi hal itu, Susno 2J tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno 2J juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Tim sus sudah menurunkan tim, Pak Rudiana sudah diperiksa, yang lain sudah diperiksa, mudah-mudahan kebenaran itu muncul dari Mabes Polri, tandasnya. Susno 2J pancing AF untuk jujur, pastikan cepu Rudiana tak akan dipenjara. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J memancing AF untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno 2J pun meminta AF tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, AF yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. AF merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari AF. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk AF. Ia bahkan memastikan AF tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno 2J dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya AF sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum, nanti kalau ketemu AF saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika AF mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur, tegas Susno 2J. Susno 2J pun meminta AF untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan AF bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur.
Kalau dia seandainya, Pak saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar. Tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno Duaji. Senada dengan Susno Duaji, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundangan dalam video yang memperlihatkan Aep sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan Aep yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat Aep bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si Aep teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Aep, pada Mei tahun 2024 Dede dan Aep sempat di BAP kasus Pegi Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016. Dia berubah baru setelah bertemu Dedi Mulyadi, tandasnya. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan ofisial iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti. Melainkan, ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas,
Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi.